kasih Tuhan Yesus. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam persekutuan Natal Lansia GKI Wahid Hasim. Kita masih tetap online dan tetap semangat dan bahagia selalu. Kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan nyanyi bersama yang akan dipandu oleh Ines dan Feli dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum kita mendengarkan pesan Natal yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Adam dengan tema Sahabatku, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku.
Opa Oma yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Pendeta Immanuel Adam di saat Natal saat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar berita Natal hari ini, saya ajak Opa Oma sekalian, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa, kita meminta hikmat Tuhan, sehingga melalui hikmat Tuhan kita dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan kita bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah usia kami yang tidak muda lagi, kami sudah memasuki usia tua. Di sana sini kami rasakan segala keterbatasan kami. Namun satu hal yang pasti, kami bersukacita karena kami memiliki Tuhan, Allah yang pernah datang ke tengah-tengah dunia ini di dalam diri Yesus Kristus, yang menyelamatkan kami, bahkan yang mau menjadi sahabat bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berikan kami kemampuan untuk boleh memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Natal. Mungkin sudah setiap tahun kita selalu bertemu dengan Natal. Natal lagi, Natal lagi, Natal lagi. Nah, persoalannya sekarang, apa itu Natal buat kita semua? Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, dikatakan ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang sudah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan Yesus tidak lagi mau menyebut kita ini hamba, tapi Tuhan mau menyebut kita semua, Opa Oma semua adalah sahabat-sahabat Kristus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca, yang boleh kita dengarkan saat ini. Kiranya firman ini tersimpan dalam hati kita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang selalu memelihara firman ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang di masa pandemi ini kita jadi semakin terbatas ya. Nggak boleh keluar, nggak boleh terlalu banyak bertemu dengan kelompok-kelompok orang. Mengapa? Karena di usia yang tua ini, tubuh kita ini rentan sekali untuk tertular pandemi COVID-19. Itu sebabnya kita lebih banyak di rumah. Dan saya tidak tahu apa yang dilakukan Opa Oma di rumah selama ini. Udah hampir setahun ini, udah hampir 10 bulan ya, lewat 11 bulan lewat. Atau 10 bulan ya. Apa saja yang kita lakukan di rumah kita? Mungkin ada yang mengatakan kita cuma diem-diem aja, ya kita cuma nonton televisi, ya mungkin beres-beres rumah, ya itu lagi, dan membosankan. Apalagi kalau sudah hidup sendirian, nggak ada siapa-siapa, ke kiri tembok, ke kanan tembok, ke depan tembok, ya kemana-mana tembok, cuman sendirian. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal sebenarnya mau menggambarkan satu hal yang penting menurut bacaan kita dari Injil Yohanes 15 ayat 15. Mudah sekali mengingatnya ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak lagi mau menyebut engkau hamba, tapi aku mau menyebut kamu sebagai sahabat. Tuhan Yesus mau mengatakan kalau hamba tuh nggak ngerti apa-apa. Kalau hamba itu serba terbatas semuanya. Tetapi sahabat, dia mempunyai sebuah hubungan yang khusus dengan Yesus. Jadi kalau Opa Oma dikatakan sahabat oleh Tuhan Yesus, berarti Opa Oma mempunyai jalur khusus dengan Tuhan Yesus. Mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan.
Hubungan yang begitu dekat karena seorang sahabat itu adalah orang yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan mau menyebut kita sahabat? Karena Tuhan tahu, pertama-tama kita nggak bisa hidup sendirian. Tuhan tahu bahwa tenaga kita terbatas. Kekuatan berpikir kita juga terbatas. Kekuatan merasa kita juga terbatas. Semuanya jadi serba terbatas. Dan Tuhan tahu bahwa kita butuh seorang penolong, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku mau jadi sahabatmu. Sahabat berarti Allah yang dekat dengan kita di tengah-tengah segala keterbatasan kita, di tengah-tengah segala kelemahan kita, di tengah-tengah segala ketidakberdayaan kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, ada aku sahabatmu yang ada di sampingmu, yang selalu memperhatikan engkau, yang selalu menolong engkau, yang selalu menopang engkau, yang selalu membuat engkau bersuka cita, karena aku tahu ada bagianku yang harus aku kerjakan dalam hidupmu, sehingga di tengah-tengah segala keterbatasan hidupmu, engkau mampu bersuka cita dan hidup damai bersama Tuhan. Kenapa? Karena gak ada lagi yang kita takutin. Gak ada lagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Itu yang pertama, pengertian kata sahabat. Yang kedua, kalau saya punya sahabat, saya ingin sahabat saya bisa mendengarkan keluh kesah saya. Saya ingin sahabat saya mengerti keadaan saya. Saya ingin sahabat saya itu memahami benar kesulitan-kesulitan saya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah sahabatmu yang mau belajar ngerti keadaanmu, yang mau belajar ngerti situasimu, yang mau belajar mengerti setiap pergumulanmu. Jangan takut, jangan khawatir, karena aku adalah Allah yang setia, yang selalu mau mendengar engkau. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia mau mendengar keluh kesah kita. Angkat keluh kesah kita. Angkat segala kesulitan pergumulan kita dalam doa-doa kita pada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sahabat kita yang mau mendengar setiap keluh kesah kita. Kenapa Tuhan Yesus mau mendengar keluh kesah kita? Karena Tuhan tahu benar, saudara. Kalau kita terus-menerus memendam apa yang menjadi keluh kesah kita, lama-lama pendaman itu semakin lama, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit. Sakit karena bukan tertular penyakit, tapi sakit karena saya tidak bisa mengelola kehidupan saya. Saya nggak bisa mengelola beban-beban saya. Ditumpukin semua kekesalan kita, ditumpukin semua segala dendam, segala tekanan-tekanan hidup kita. Seberapa kuat sih kita? Nggak ada yang kuat dan mampu untuk terus memikul beban kita. Nggak ada yang kuat. Itu sebabnya ketika kita bisa menceritakan keluh kesah kita pada Tuhan, kita lagi banyak mengeluarkan beban-beban kita pada Tuhan. Dengan setia Tuhan Yesus mau mendengar setiap keluh kesah kita. Itulah sebabnya Dia dikatakan sahabat. Sahabat yang setia mau menampung beban-beban kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku mau berikan kepadamu kelegaan. Artinya Tuhan mau membuat setiap saudara dan saya lega. Natal artinya kelegaan. Karena Yesus mau datang dalam hidup kita, Dia mau menjadi jalan keselamatan buat kita, dan bukan sekedar jalan keselamatan buat kita, tapi Tuhan Yesus juga mau mendengar keluh kesah kita dan mau memikul beban-beban kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan beban yang paling besar dalam hidupmu sudah aku pikul di kayu salib, yaitu beban-beban dosamu. Nah sekarang beban-beban ketidaksanggupanmu, beban-beban kekecewaanmu, beban-beban tekanan-tekanan hidup, Yesus katakan mari datang kepadaku.
Serahkan keluh kesahmu itu padaku, serahkan khawatirmu itu padaku, kata Tuhan Yesus. Aku mau pikul semua itu karena engkau adalah sahabatku. Aku gak mau sahabatku berbeban berat. Aku gak mau sahabatku lelah karena tekanan-tekanan hidup yang dialami. Saat kita menghadapi beban-beban yang berat, Yesus katakan, ayo mari datang kepadaku. Yang ketiga, seorang sahabat itu ngapain? Dia tuh tahu kebutuhan saudara. Dia tuh tahu apa yang saudara perlukan hari ini. Tuhan Yesus mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Aku adalah Allah yang memahami engkau, yang menyiapkan makanan untukmu, yang menyiapkan minuman untukmu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jangan pikirin lagi tentang masalah makanan dan minuman. Itu adalah perkara yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Matius pasal yang ke-6. Ya, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat kalimat semuanya itu. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa yang saudara butuhkan, termasuk makan, termasuk minum, Tuhan siapkan. Itulah Allah kita yang luar biasa. Jadi janganlah pikiran kita dibebani dengan pikiran bagaimana besok, bagaimana besok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang Tuhan mau di sini apa sebagai seorang sahabat? Bergantung pada sahabatmu. Percaya pada sahabatmu. Yang tahu kekhawatiranmu, yang tahu kebutuhanmu, tepat pada waktunya Tuhan siapkan itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kesaksian dari Nabi Elia. Coba kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja khususnya menceritakan tentang orang-orang yang dekat pada Tuhan, dan di situ salah satu ceritanya adalah tentang Elia. Elia pada waktu itu berada dalam ketakutan yang luar biasa. Dia dikejar-kejar ketakutan karena Isabel, istri Raja Ahab yang tidak mengenal Tuhan, mau membunuh dia. Dia lari sampai dia berada di satu perbukitan dan dia menemukan sebuah gua dan dia masuk ke dalam gua. Dia nggak mau keluar gua, dia ketakutan, dia diam dalam kekhawatirannya, dia diam di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa. Apalagi selain tekanan-tekanan emosional, tekanan-tekanan mentalnya, ya ada tekanan yang lain, lapar jasmaninya. Dia mau keluar takut. Namun satu hal yang pasti, Tuhan mengirim burung gagak saat itu memberikan makan Elia. Saya mulai berpikir, kenapa ya Tuhan gak kirim orang-orang yang dekat dengan Elia, yang kirim makanan buat Elia, tapi kenapa burung gagak? Kenapa bukan familinya Elia, tapi kenapa burung gagak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajarkan begitu banyak cara Tuhan menopang kita. Memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup ini dengan cara Tuhan. Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengingat peristiwa Elia, kita diingatkan kembali, oh iya ya, Tuhan kita itu adalah pemelihara hidup kita. Serahkan segala kekhawatiranmu, itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Khawatir di sini adalah sebuah penyakit yang seringkali membuat kita jadi lemah. Karena kekhawatiran kita, tubuh kita jadi lemah. Dan dikatakan serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan berarti percayakan masa depanmu itu dijamin oleh Tuhan.
Jangan lagi hidupmu selalu dikendalikan oleh ketakutan dan kekhawatiranmu yang gak ada ujungnya. Tapi ingat, dialah pemelihara hidupmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajarkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan mau menyebut kita sebagai seorang sahabat. Tuhan ingin supaya setiap kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Tuhan ingin setiap saudara menjadi orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu buka jalan di tengah-tengah saudara nggak punya jalan. Dan yang ketiga, Tuhan juga mengajar kita, Dia adalah pemelihara hidup kita. Jadi kita memang orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan. Dan Tuhan mau menanggung segala beban-beban kita, kekhawatiran, ketakutan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau memelihara hidup kita. Janganlah kita bergantung pada pemeliharaan orang lain. Tapi hanya melalui pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk jadi alat Tuhan. Menopang, menuntun, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup opa oma. Amin. Itulah firman Tuhan, firman Natal hari ini. Yesus adalah sahabatmu. Yesus mau hadir bersama dengan engkau. Yesus mau memikul beban-bebanmu, dan Dia juga adalah Allah yang peduli terhadap kebutuhan-kebutuhanmu. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Natal adalah Allah yang mengasihi kita, bertindak dalam hidup kita, menjadi sahabat kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang saat ini boleh menguatkan, meneguhkan kita di hari Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Natal-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan baru. Bahwa sesungguhnya Engkau adalah sahabat kami. Engkau adalah Allah yang mau dekat dan mempunyai hubungan yang khusus dengan kami. Ajar kami untuk selalu ada dalam keintiman bersama dengan Tuhan melalui doa-doa kami, melalui pemahaman firman Tuhan yang kami baca setiap hari, sehingga kami semakin mengerti seorang sahabat bagi kami, yaitu Yesus yang mau hidup bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini secara khusus di tengah-tengah usia kami yang semakin tua, yang begitu banyak keterbatasannya. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan. Walaupun kami lemah, namun ajar kami di usia tua ini. Bukan saja semakin dekat sama Tuhan, tapi semakin dapat mengerjakan bagian kami yang bisa kami kerjakan. Tuhan Yesus, jadikan kami berkat buat anak-anak, menantu dan cucu-cucu kami. Jadikan kami pelita buat anak-anak, menantu, cucu-cucu kami, bahkan orang-orang dan sahabat-sahabat kami di sekitar kehidupan kami. Biar sukacita Tuhan, damai Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita meninggalkan persekutuan perayaan Natal hari ini, kembalilah menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, dan ingat cinta kasih Tuhan berita Natal hari ini, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai opa oma sekalian. Haleluya.
Bapak Ibu pesan Natal yang telah disampaikan oleh Pendeta Immanuel Adam yang mengingatkan kita semua akan arti dari persahabatan. Bapak Ibu mungkin masih ingat dengan sahabat lama kita, Ibu Meli Paramita. Beliau menitipkan sebuah puisi Natal dengan judul Waktu Pembaharuan yang akan dibacakan oleh beberapa pengurus dari lansia, dan sebagai akhir dari persekutuan Natal lansia tahun ini, kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari anak cucu kita. Selamat Natal. Waktu berganti waktu, hari silih berganti, Natal di ambang pintu, tahun baru hadir kembali. Banyak hal kita alami, seakan di dalam mimpi. Banyak yang kita syukuri, ada pula yang kita sesali. Mari kita buka pintu dan jendela agar masuk udara baru. Pintu hati jangan dilupa agar bersih dan jadi baru. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman lama dan baru. Mari bersama kita maju, Tuhan memberkati kita selalu. Stars are brightly shining. It is the light of our dear Savior's birth. Come lay the world in sea.